Lihat sepasang tungkai depanku yang serupa kaki pendayung kan? Ini yang membuatku jago berenang dan pastinya menyelam loh. Aku ini termasuk hewan yang dilindungi ya teman. Jadi kalau bertemu denganku, jangan coba-coba menyakiti aku ya. Karena aku sudah terdaftar sebagai hewan apendik 1. Ini artinya keberadaanku sudah sangat langka di alam teman. Makanya banyak penyelam mencari aku untuk mendekat dan melihat aktivitas yang kulakukan. Nah, ada juga yang suka menempel di tubuhku. Dia adalah ikan remora. Dia salah satu ikan yang sangat setia menemaniku kemanapun aku pergi. Saking setianya, aku merasa terganggu karena ikan remora ini hanya menumpang mencari makan dari sisa-sisa makananku. Terkadang aku pun merasa risih. Mau mengusirnya pun tak bisa karena kakiku tak sampai. Ubur-ubur adalah salah satu makananku. Tetapi karena banyak sampah-sampah plastik di laut, aku sering merasa bingung membedakan antara plastik dengan ubur-ubur. Terkadang yang termakan olehku malah plastik. Plastik ini dapat menyumbat perutku yang berujung pada kematianku. Jadi polusi plastik inilah yang membuat tingkat kematian aku dan penyu-penyu lain meningkat teman. Kasihan kamu Sob, Otan sedih mendengarnya. Selain sampah plastik, senar pancing dan jaring juga menjadi penyebab kematian mereka teman. Tapi beruntung, beberapa orang baik peduli akan pentingnya keberadaanmu di alam Sob. Seperti paman ini, sedang membantu seekor penyu yang terjerat jaring keramba. Lihat, ya ampun, banyak sekali sampah jaring yang ada di tubuhnya. Kemungkinan dia tersasar sampai ke keramba milik paman karena dia tidak mampu berenang dengan kondisi seperti itu. Apalagi terdapat sampah plastik yang menjerat lehernya. Kalau tidak segera diselamatkan, Otan takut nyawa si penyu dalam bahaya. Malangnya nasibmu Sob. Wah, syukurlah. Paman-paman nelayan di sekitar Tanjung Lesung Banten ini langsung cepat menyelamatkan penyu itu. Ternyata kejadian seperti ini bukan hal baru bagi masyarakat yang tinggal di sekitar perairan Tanjung Lesung, teman. Apalagi di wilayah ini terdapat banyak sekali keramba, bagan, dan juga serok milik warga yang digunakan untuk menangkap ikan. Rupanya, di sekitar Tanjung Lesung terdapat satu pulau di mana penyu sering terlihat menaruh telur-telurnya. Jadi, kemungkinannya mereka terjerat sampah-sampah ini saat datang kembali untuk bertelur atau setelahnya. Teman, sayangnya zaman dahulu penyu di sini dianggap hama oleh para pemilik keramba. Dulu juga banyak penyu di sini diburu daging dan telurnya untuk dimakan, teman. Mereka percaya adanya mitos kalau menyantap daging penyu dapat membuatnya sehat dan panjang umur. Padahal kan itu salah besar, teman. Di dalam daging dan organ tubuh penyu berpotensi mengandung parasit, bakteri, biotoksin, dan zat berbahaya lainnya. Kalau zat-zat ini masuk ke tubuh manusia, pastinya akan sangat berbahaya bagi kesehatan ya teman. Namun
Namun berkat edukasi, sekarang masyarakat sudah peduli dengan keselamatan penyu, teman. Sampai-sampai mereka membuat tempat penampungan sementara untuk penyu-penyu yang berhasil diselamatkan nelayan. Nantinya penyu ini akan dirawat dan dikembalikan ke laut kalau kondisinya sudah kembali normal. Terdapat dua jenis penyu yang ada di sini. Ada penyu hijau dan penyu sisik. Penyu hijau merupakan salah satu penyu bercangkang keras yang banyak dijumpai di perairan Indonesia. Nah, kalau yang satu ini namanya penyu sisik. Perbedaannya dengan penyu hijau terletak di bagian cangkang atau karapasnya yang sangat tajam dan bergerigi menyerupai gergaji. Loh? Kamu kenapa, Sob? Pasti karena terdampar akibat arus yang deras ya? Setahu Otan, mereka tidak dapat membalikkan badannya sendiri. Berbeda dengan kura-kura yang bercangkang bulat. Cangkang penyu ini lebih pipih, sehingga tidak mudah untuk mereka membalikkan badannya. Apalagi kepala dan sirip penyu juga tidak sefleksibel kura-kura. Ini yang membuat penyu sangat membutuhkan bantuan dari lingkungan sekitarnya. Kamu yang sabar ya, Sob. Otan akan coba cari bantuan untuk menyelamatkanmu. Kondisi penyu yang sedang terbalik ini merupakan salah satu kondisi terlemah bagi mereka. Selain tidak bisa bergerak kemana-mana, para predator juga bisa dengan mudah menyerang tanpa perlawanan. Dan kalaupun dibiarkan, penyu juga bisa mati karena kelaparan dan dehidrasi. Wah, syukurlah. Akhirnya kamu bisa terselamatkan, Sob. Terima kasih orang baik. Kalau nggak ada kalian, pastinya nyawa penyu ini bisa saja tidak terselamatkan. Wah, sepertinya ada yang mau melepas penyu nih. Otan mau lihat ah. Berbeda dengan di daerah lain, penyu di sini dilepas kalau memang sudah siap mengarungi hidup sesungguhnya ya teman. Tidak hanya yang dewasa, anakan penyu kalau memang sudah siap mencari makan sendiri, pasti akan segera dilepas ke laut. Umumnya, anakan penyu yang sudah bisa dilepas berumur 1 bulan ke atas. Semakin dewasa, pastinya kemampuan bertahan hidupnya juga akan semakin baik. Ayo, sekarang kamu bebas, Sob. Kamu bisa berenang ke sana kemari di perairan yang luas. Teman di rumah penasaran nggak? Kok bisa ya mereka langsung tahu di mana arah laut? Jadi begini Tan, sejak lahir kami sudah dibekali sistem navigasi yang membuat kami tahu di mana arah laut berada. Ini dia yang membuat kami tahu di mana kami harus ke pantai untuk bertelur dan juga kembali ke laut. Teman, saat mereka masuk ke dalam air, saat itulah petualangan penyu kecil ini dimulai. Ia akan berjuang sekuat tenaga untuk melawan arus gelombang yang kuat. Belum lagi mereka harus bertahan dari serangan predator. Semangat ya Sob, perjuangan kalian masih panjang. Baik-baik ya di laut Sob, jangan nakal ya, tumbuhlah kalian sampai dewasa. Biasanya di laut, mereka akan mengembara sampai bertahun-tahun, bahkan sampai 30 tahun. Wah! Nah, kalau sudah dewasa, mereka bisa berenang hingga jauh. Daya jelajah mereka bisa mencapai hingga 3.000 km loh. Wih, itu sama dengan jarak Indonesia ke Australia dong. Rahasianya, selain pintar menahan nafas, mereka punya kaki-kaki sirip yang pipih dan lebar. Bentuk ini membuat penyu bisa bergerak bebas dan berenang cepat menghindari pemangsa. Nah, uniknya, sejauh apapun
dimanapun mereka mengembara, saat dewasa nanti, penyu betina dewasa akan kembali lagi ke tempat induk mereka bertelur dulu. Wih, keren ya bisa ingat jalan pulang. Dari hasil penelitian, ternyata penyu mengikuti medan magnet bumi. Jalur ini bertujuan untuk menjaga mereka tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya sumber makanannya. Shh, teman, rupanya ada si mama penyu yang sudah kembali dari perantauan. Sekarang saatnya ia untuk bertelur. Siap berkembang biak pada usia 30 sampai 50 tahun. Pantesan aja sudah segede gini penyunya. Ia akan naik ke pantai pada malam hari. Tempat yang dipilih haruslah pantai berpasir, gelap, dan tidak bising. Lalu induk penyu akan menggali pasir hingga kedalaman 50 cm. Itu dia, telurnya sudah mulai keluar. Wah, coba kalian hitung. Jumlah telur si mama penyu antara 80 sampai 120 butir loh. Banyak juga ya. Ukuran telurnya kira-kira sebesar bola pingpong. Proses ini bisa berlangsung hingga 2 jam lamanya. Wah, Otan bisa ketiduran deh nungguin mama penyu bertelur. Setelah bertelur, mama penyu menggunakan sirip belakangnya untuk menimbun lubang pasir tadi. Sudah pasti tujuannya agar aman dari pemangsa. Pasir akan menjaga telur-telur ini tetap hangat teman, sampai mereka menetas nanti. Setelah proses bertelur yang melelahkan tadi, induk penyu akan berjalan perlahan menuju pantai. Ia bersiap kembali mengarungi lautan. Sehat-sehat ya mama penyu, kamu memang ibu yang tangguh. Otan bangga. Sampai ketemu kembali dengan anak-anak barumu nanti. Sehat-sehat ya di samudra.